Nasihat bagi penguasa. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab resikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu, tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa ke-1, Abu Daud, dan Tirmizi, berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan Abu Abdillah, Tariq bin Shihab, Al-Bajali, Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, orang yang pemberani terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi SAW, bertemu dengan mereka dan belajar dari mereka. Dikisahkan, suatu ketika Hisham bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya, beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja nyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam perhormatan pada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa saja, Assalamualaikum, langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimanakah keadaanmu wahai Hisham? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu, demi tempat yang mulia ini, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang aku lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah dan juga tidak mencium tanganku. Lalu, kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan, sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisham, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, dia tidak marah, apalagi murka kepadaku. Lantaran itu, aku tidak mencium tanganmu, lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain, kecuali tangan istrinya karena syahwat, atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kun. Ya lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata, seperti Ya Daud, Ya Yahya, Ya Isa, dan memanggil musuh-musuhnya dengan sebutan kunya, seperti Abu Lahab. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah orang yang duduk, sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu, dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, khalifah pun tafakur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali, apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukan ini. Kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya. Jawab Tawus, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa, dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana, serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega
dengan nasihat-nasihatnya.